Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa kembali di channel Guruta, channel pendidikan dan pembelajaran yang senantiasa hadir untuk memberikan atau menayangkan materi-materi pembelajaran. Dan untuk kesempatan ini kita akan membahas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kelas 11 semester 2 dengan kompetensi dasar, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan pokok bahasan, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Siswa sekalian dimanapun kalian berada, semoga hari ini kalian tetap bahagia, tetap sehat ya, untuk senantiasa mengikuti pembelajaran dengan baik. Keputusan kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada sekolah menengah kejuruan untuk kondisi khusus. Ini merupakan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang pertama yang kita bahas, siswa sekalian, adalah makna dan hakikat persatuan dan kesatuan. Ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti kata persatuan. Jadi persatuan itu adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Kemudian beberapa bagian yang menjadi satu. Contoh, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Arti lain dari persatuan adalah perihal bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan adalah merupakan gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Kemudian persatuan merupakan gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Perserikatan, serikat. Pengertian kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, satuan. Bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang menghuni wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak sekalian, secara sederhana, persatuan berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam sesuatu kebulatan yang utuh. Itu siswa sekalian makna tentang persatuan dan kesatuan. Kemudian, persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Ini kita bisa membahas secara singkat tentang persatuan dan kesatuan Indonesia dari sudut pandang sejarah. Kita sudah paham dan mengetahui bersama bahwa bangsa Indonesia telah mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Itu ya, ini memberikan suatu efek kepada kita semua tentang pentingnya persatuan dan kesatuan akibat dari adanya penjajahan yang kita alami selama beberapa tahun, yang kita kenal secara umum adalah kurang lebih 350 tahun lamanya atau 3,5 abad, siswa sekalian ya. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk Budi Utomo. Ini salah satu pilar tentang persatuan yang ada di Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda kedua di Jakarta.
yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda yang kita sudah paham semua tentunya. Kemudian makna dari Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang keempat, menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Serta yang kelima, setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, rakyat Indonesia semakin keras berjuang dan pantang menyerah, menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, kita bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Prinsip sempit persatuan. Apa yang menjadi prinsip persatuan bangsa Indonesia? Yang pertama, siswa sekalian, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bagi bangsa Indonesia yaitu wajib menjauhkan sikap mementingkan kelompok sendiri atau sukuisme dan fanatisme berlebihan. Bhinneka Tunggal Ika itu bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat yang merupakan kekayaan bagi negara Indonesia. Berikutnya, ciri yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme, siswa sekalian, adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Nasionalisme bertujuan agar individu setiap warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikiran demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Ini adalah salah satu ciri daripada persatuan dan kesatuan dari sudut pandang nasionalisme. Ciri berikutnya adalah kebebasan bertanggung jawab. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan tujuannya, serta melakukan kegiatan yang dianggap penting. Kebebasan setiap individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, hal ini adalah bentuk tanggung jawab sehingga kehidupan masyarakat akan tetap berjalan dengan harmonis, selaras, dan seimbang antara hak dan kewajiban setiap individu. Jadi negara kita ini paham betul tentang kebebasan, namun kebebasan itu perlu dibatasi dengan adanya rasa tanggung jawab setiap warga masyarakat Indonesia. Ciri berikutnya adalah wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara ini, siswa sekalian, merupakan konsep kesatuan yang kita meliputi aspek alamiah, yaitu kalau aspek alamiah adalah konsep wilayah meliputi darat, laut, dan udara, dan konsep sosial yang meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Ini kalau kita melihat tentang wawasan Nusantara, itu meliputi perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, serta perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, kita lihat penjelasannya secara ringkas nih. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Di sini kita lihat keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup,
dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Berikutnya, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bersatu, senasib dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Berikutlah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, siswa sekalian, kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kemudian, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan ditujukan sebagai kemakmuran rakyat. Sedangkan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, siswa sekalian, yaitu masyarakat Indonesia, adalah satu peri kehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Kemudian, Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan yang terakhir, siswa sekalian ya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, di sini siswa kalian harus paham bahwa di dalam perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Ini tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi, siswa sekalian harus pahami bahwa bagian yang terkecil daripada Indonesia adalah merupakan bagian dari yang terbesar yang ada. Sejengkal tanah dari milik bangsa Indonesia itu harga mati, tidak bisa diganggu-gugat, bahwa kita adalah merupakan sebuah negara kesatuan yang harus dijaga, tetap dipertahankan sebagai sikap kehormatan bangsa Indonesia. Itu ya, siswa sekalian. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan tentang materi yang dibahas. Mudah-mudahan siswa sekalian bisa menambah dan mengembangkan wawasan supaya siswa sekalian lebih paham, lebih mengerti tentang materi-materi yang ada dijelaskan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.